Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin khususnya ibu-ibu, para akhwat yang mengikuti kajian wanita ini bersama kitab Al-Wabilus Shayyib, dan sebenarnya ini bisa untuk semuanya ya, tapi karena ini kajian ibu-ibu kita akan tekankan dari sisi itu, tapi secara makna, secara pesan, secara value jelas Al-Imam Ibnul Qayyim menulis kitab ini untuk kita semua, untuk laki-laki dan wanita. Maka bersyukurlah ketika kita berhasil atau bisa diberikan kesempatan untuk mengkajinya, dan selalu berusaha meminta ilmu yang bermanfaat, dan minta dilindungi dari ilmu yang nggak ada manfaatnya sama sekali atau nggak bisa kita manfaatkan, karena nggak ada gunanya ilmu tersebut. Imam Syafi'i mengatakan al-ilmu ma nafa' walaysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan yang sekedar dihafal, walaupun hafalan itu penting. Dan hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana iblis itu berikrar untuk menjatuhkan dan menggoda dan membuat semua orang tuh menyimpang. Lalu dia menyampaikan ternyata ada orang-orang yang selamat, hadirin. Itu yang Allah firmankan dalam surat Shad ayat 82-83. Fabi'izzatika la'ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Iblis mengatakan, demi kekuasaan engkau aku akan menyesatkan mereka semua kecuali illa ibadaka minhum al-mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Nah, setelah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, beliau melanjutkan membawakan dua ayat dalam Al-Quranul Karim, dalam surat Saba ayat 20 dan 21. Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa laqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. Dan sungguh iblis telah dapat membuktikan kebenaran prasangkanya terhadap mereka, lalu mereka mengikutinya. Fattaba'uh illa fariqan minal mu'minin wa ma kana lahu 'alaihim min sultan illa lina'lama min wa ma kana lahu 'alaihim min sultan, dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka. Jadi iblis itu nggak punya kekuasaan terhadap mereka, sama sekali nggak punya kekuasaan. Melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan man yu'minu bil akhirah, siapa yang beriman kepada akhirat, mimman huwa minha fi syak,
Dan siapa yang ragu-ragu tentang itu? Jadi siapa yang membedakan siapa yang beriman dari yang ragu-ragu? Wa rabbuka ala kulli syai'in hafidh. Dan Rabbmu itu maha menjaga segala sesuatu. Rabbmu itu maha menjaga segala sesuatu. Hadirin Allah muliakan, sekali lagi Allah berfirman dalam ayat ini, dan ayat ini yang dibawakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Jadi iblis itu akhirnya dapat membuktikan atau melihat kebenaran prasangkanya, Jadi jamaah yang Allah muliakan, ketika iblis mengatakan bahwa ia akan sesatkan, ia akan gelincirkan, seperti yang ia sampaikan atau seperti yang ia sampaikan dan Allah hikayatkan dalam surat Shad ayat 82-83 itu, fabi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in, dan demi kekuasaanmu aku akan sesatkan mereka semua. Itu iblis bilang begini jamaah, kata para ulama, itu dhon, bukan ilm. Dia ini hanya menduga, bukan dia yakin. Jadi dia nggak yakin juga gitu loh. Jadi itu hanya dugaan aja, dan dia nggak yakin. Karena apa? Karena dia nggak tahu hal yang gaib. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi ketika dia menggoda, apakah godaannya diterima atau enggak. Tapi dia akan berusaha menggoda. Tapi apakah godaannya diterima, diikuti? Pada saat dia bicara itu dia nggak tahu. La ya'lamul ghaib. Walam ya'ti khabarun minallah, dan tidak ada berita dari Allah kepada dia. Hadirin Allah muliakan. Jadi dia masih menduga sebenarnya, iblis ini. Dia masih menduga, dan dia nggak yakin juga, dia nggak tahu. Sampai pada akhirnya ada orang-orang yang ngikutin dia. Seperti misalnya kaum Saba dalam konteks ayat ini. Dan ulama mengatakan atau yang lain, karena ayat ini umum. Jadi kaum Saba hanya contoh dari semua manusia mengikuti dia, dan akhirnya tergelincir dan tersesat gara-gara iblis ini. Barulah dia lihat, oh benar ya, ternyata dugaan saya tuh gitu lah hadirin. Itu coba kita lihat ayatnya lagi. Walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu. Dan sesungguhnya iblis sesungguhnya iblis membenarkan persangkaannya, itu terbukti. Yang diduga dan disangka itu kejadian. Banyak banget yang ikut.
fattaba'uh, mereka mengikuti iblis. Gitu loh hadirin. Jadi iblis tuh baru menduga-duga aja, baru memprediksi, kejadian gitu. Kejadian itu poinnya. Kejadian ada ya aja ngikutin dia, ada aja ngikutin dia. Nah, kecuali fariqan minal mu'minin, kecuali sekelompok atau satu komunitas dari orang-orang yang beriman. Nah, itu yang nggak bisa digoda sama dia. Itu yang nggak bisa digoda. Itu yang nggak bisa digoda. Terus coba kita lanjutkan karena ayat ini menarik. Berikutnya, wa ma kana lahu alaihi min sultanin illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa minha fi syak. Dan iblis itu nggak punya kekuasaan terhadap mereka. Nggak punya kekuasaan. Tidak punya kekuasaan. Dia nggak punya kekuasaan. Makanya Al-Hasan mengatakan, Wallahi ma darabahum bi'asa wala sayf wala sawt illa amani wa gurura da'ahum ilaiha. Ini penting loh hadirin. Coba kita lihat ayat itu lagi. Jadi buat ibu-ibu, para akhwat dan jamaah sekalian, Allah mengatakan iblis tidak punya kekuasaan terhadap kita, nggak punya. Iblis nggak punya kekuasaan. Kata Al-Hasan, iblis tuh nggak bisa mukul kita dengan tongkat atau dengan kayu, nggak bisa. Nggak bisa mukul kita dengan pedang, nggak bisa mencambuk kita. Iblis nggak bisa lakukan itu. Ini camkan baik-baik. Iblis nggak bisa lakukan itu. Ini Allah yang berfirman, dan ini keterangan para ulama. Wa ma kana lahu alaihim min sultan. Nggak bisa. Illa amani wa gurura da'ahum ilaihim. Kecuali yang bisa dilakukan adalah kecuali amani, kecuali angan-angan, ilusi, tipuan yang mereka gembar-gemborkan, mereka ajak untuk kita ikuti. Jadi hadirin yang semoga Allah muliakan, itu poin. Itu dikatakan Al-Hasan Al-Basri. Dirayu, diajak, dirayu, diajak, diarayu, diajak. Dirayu, diajak. Dirayu, diajak. Dibuat ilusi. Dan emang jago, jangan diremehkan. Jago. Tapi itu tadi, dia nggak bisa mukul kita. Dibuat was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ayat yang sering kita baca. Dibuat was-was. Dibisikin hal-hal buruk, negatif. Kata Abdullah bin Abbas, sultan di sini adalah hujjah, aimin hujjah. Iblis nggak punya hujjah, nggak punya argumentasi ilmiah, nggak punya dalil, nggak punya bukti, enggak. Tapi was-was.
diprovokasi, dibisikkan terus, dibuat kita pesimis, dibuat kita lemah, dibuat kita terpuruk. Terus dibisikkan gitu loh. Kalau konteksnya rumah tangga, dibisikkan tentang suami kita yang buruk-buruk, suami diprovokasi, terus itu yang dimainkan. Diajak kita bermain dengan kemaksiatan, jatuh ke dalam kemungkaran, jatuh ke dalam dosa, terus begitu hadirin. Dan kata Al-Hasan Al-Basri, wal akrahahum ala syai', iblis kan nggak pernah ngancam, nggak pernah ngancam. Emang orang yang berzina atau selingkuh diancam iblis? Enggak. Coba tanya mereka, emang diancam? Ngaku gitu ke istrinya, aku tuh diancam sama iblis mah kalau nggak berzina, jadi aku terpaksa. Kok terpaksa, pinter milihnya ya mah, gitu kan kata-kata istrinya. Kok kalau terpaksa kenapa milih yang itu? Namanya nggak terpaksa. Kenapa milih yang kayak begitu? Kenapa milih yang bening-bening ya mas ya? Katanya terpaksa. Nggak, iblis nggak pernah maksa. Wa makana ila gururan wa amani da'ahum ilaihi fa'ajabu. Tapi iblis tuh buat ilusi, buat mimpi, angan, terus diajak terus ke sana, diajak terus ke sana. Diikuti sama manusia. Itu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, illa lina'lama man yu'minu bil akhirah. Nah hadirin Allah muliakan, kita kembali ke ayatnya. Melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya agar kami bisa membedakan siapa yang beriman kepada kehidupan akhirat dan siapa yang ragu-ragu tentang itu, siapa yang ragu-ragu tentang hal tersebut. Hadirin Allah muliakan, jadi jamaah sekalian Allah muliakan, lihat ada kata kecuali di sini, ada kata-kata kecuali. Kecuali, jadi ada pengecualian. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah. Kata Imam Ibnu Katsir, innama sallatnahu alaihim liyudhiru amra man huwa mu'minun bil akhirah wa qiyamiha wal hisabi fiha wal jaza'. Kalaupun kami kasih
kemampuan buat iblis itu untuk menguasai sebagian manusia atau banyak manusia. Itu semata-mata, kata Allah, agar kami melihat dan agar nampak jelas siapa yang beriman kepada akhirat, siapa yang yakin adanya hari pembalasan, hisab, surga, neraka, lalu ia perbaiki ibadahnya, dan siapa yang ragu terhadap hal tersebut. Jadi kalaupun kalau ada kasus-kasus yang ada orang bisa diinikan oleh iblis atau syaitan, itu tuh oleh yang buka hal tersebut, dan itu dilakukan semata-mata agar terlihat, terungkap siapa yang beriman kepada hari kiamat dan siapa yang ragu. Siapa yang beriman kepada hari kiamat dan siapa yang ragu. Itu poin. Jadi kalau ada orang kok kayaknya susah banget ya, digoda terus. Pada dasarnya mereka nggak bisa, mereka cuman kasih ilusi dan kasih angan kosong dan seterusnya. Kalaupun mereka bisa menguasai atau bisa punya power, itu semata-mata hanya untuk ujian, ujian keimanan kepada hari akhirat. Lo memperbanyak ibadah, ujian untuk memperbanyak ibadah. Dan siapa yang ragu terhadap hal tersebut? Maka ini nggak boleh lupa, gitulah hadirin. Jadi makanya Ibnu Qayyim, lihat keterangan Ibnu Qayyim, falam yaj'al li'adui sultanan ala ibadihil mu'minin. Allah tidak menjadikan musuhnya itu berkuasa kepada hamba-hambanya yang beriman. Fa innahu fi hirzihi wa kala'atihi wa hifdhihi wa tahta kanafi. Orang-orang beriman itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in iqtala aduhu ahadahum kama yaktalu lissur rajulal ghafil. Fa hadza la budda minhu. Ini penting. Adapun apabila musuhnya, yaitu si iblis, itu mencuri momentum dari seorang hamba-hambanya, itu seperti tidak ubahnya seperti pencuri al-lis memanfaatkan kelengahan seseorang untuk mencuri barang dari
orang dan rumah tersebut. Fahadza la budda minhu, dan itu pasti kejadian dalam arti siapa yang nggak pernah lengah. Li'anna al-'abda qad buliya bil ghaflati wasyahwati wal ghadab. Jadi itu pasti. Itu pasti. Hadirin Allah muliakan. Jadi nggak bisa dikuasain, tapi ada momen-momen itu kena godaan. Nah, hikmahnya apa? Untuk menguji siapa yang beriman, siapa yang beristighfar, siapa yang bertaubat, siapa yang terus beribadah dan memperbaiki ibadahnya kepada Allah, dan siapa yang ragu. Gara-gara serangan itu jadi ragu. Gara-gara serangan itu jadi nggak sholat. Seharusnya hadirin Allah muliakan, itu menjadi cambuk bagi kita untuk memperbanyak mengingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik dari mereka yang paling banyak bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Sehingga kalau demikian, serangan itu tidak ubahnya upaya pencurian. Al-lissu ar-rajul al-ghafil. Jadi hadirin Allah muliakan, itu tidak ubahnya pencuri. Alis, mencuri barang seseorang atau mencuri di rumah seseorang. Pada dasarnya hadirin, pada dasarnya pencurian, apalagi dalam konteks klasik ya, ini kan buku-buku klasik, pencurian dalam konteks klasik itu nggak menghancurkan seseorang. List tuh maling lah ya, maling gitu loh. Misalnya ada sendal gitu kan, memang rugi, sendalnya dimalingin atau dicuri orang, tapi dia nggak akan hancur. Orang itu nggak akan hancur. Atau misalnya ada orang agak lalai sehingga motornya nggak benar-benar diamankan, parkir agak sembarangan, terus dimalingin orang tuh motor. Memang menyakitkan motor tuh dimalingin, tapi pada dasarnya orang yang kehilangan motor karena maling itu nggak hancur hadirin, itu nggak hancur. Dan seringkali banyak orang yang bijak itu akan introspeksi, iya ya, karena aku parkir sembarangan. Jadi introspeksi diri, muhasabah, lalu berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Mulai semenjak itu, gara-gara motornya kemalingan atau dicuri orang, dia jadi parkir di tempatnya, disiplin, gitu, kunci roda,
Kalau rodanya dibawa sama dia, Mas, kenapa bawa roda? Ini hasil muhasabah gitu loh. Kemarin dimalingin, sekarang rodanya aja saya bawa satu lah. Oh iya ya. Nah begitu juga seorang mukmin itu pasti khilaf, kata Ibnul Qayyim. Jadi pada dasarnya dia dijaga sama Allah, tapi ada satu saat dia khilaf. Nah ketika khilaf, syaitan serang dia, kena mungkin. Tapi itu seperti maling itu, insya Allah nggak menghancurkan dia, dan justru dia akan muhasabah, dia akan introspeksi, dia akan beristighfar, dia akan bertobat, dia akan belajar dari kesalahannya, dan dia menjadi yang lebih baik lagi. Dan itu ujian bagi dia. Tadi ujian, berimankah kepada hari akhir, dihisab, berimankah terhadap surga dan neraka, atau justru dia jadi ragu dan jadi mundur, bahkan jadi gak mau beriman lagi. Itu ujian. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, untuk para akhwat, untuk ibu-ibu, itu tadi bisa jadi karena kesibukan di rumah, kepenatan, akhirnya kita khilaf, kita lalai, para capek, dan pada saat itu syaitan masuk. Tapi sekali lagi itu hanya sesaat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang ikhlas, bagi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Dan itu akan membuat dia bangkit, jadi wake up call. Iya ya. Aduh, karena kepenatan tadi aku lupa doa lagi. Udah ini pelajaran, nggak mau kayak begini, bener deh. Rugi udah kalau nggak doa. Dijaga. Itu hal penting. Pernah lihat sebuah komplek gara-gara kasus kemalingan minggu lalu, akhirnya pekan ini kalau kita ke sana jauh lebih ketat penjagaannya. Pernah lihat nggak? Ya mas, iya. Nah itu positif apa negatif akhirnya? Positif. Jadi lebih ketat. Harusnya kita juga gitu. Harusnya kita juga gitu. Jadi lebih ketat berzikir. Jadi lebih ketat mengingat Allah. Bukan justru terlempar, itu salah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, keluarga serta guru-guru beliau, dan melindungi Ustadz dan beserta Ustadz, keluarga dan tim dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, mau nasihatnya. Ana sering bertengkar dengan suami karena suami salah paham sama ucapan Ana. Misalnya suami menyuruh Ana sesuatu, kemudian Ana menjawab untuk menjelaskannya terlebih dahulu. Tapi suami selalu bilang Ana membantahnya, padahal Ana tidak merasa dan bermaksud membantahnya. Apakah penjelasan Ana itu termasuk membantah, Ustadz? Bagaimana seharusnya Ana bersikap? Apakah Ana tidak perlu menjelaskannya? Ana tidak perlu menjelaskannya.
tidak perlu menjelaskannya, tidak perlu mendapatkan penjelasan dari beliau. Yang kedua kayaknya mana nasihat Ustaz jazakallahu khairan. Ya, yang pertama penjelasan itu sifatnya kondisional. Kalau kita udah ngerti nggak butuh penjelasan. Kalau kita belum ngerti, kita butuh penjelasan. Itu poin. Masalah masih terlalu global ya, tapi intinya kan gini loh hadirin. Kita sudah belajar konsep yang dijelaskan oleh banyak dalil dan diterangkan para ulama bahwa perubahan itu diawali dari diri sendiri, sebagaimana juga doa surat Al-Furqan ayat 74, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah jadikanlah aku sebagai imamnya ahli takwa, orang-orang yang bertakwa. Jadi mulai dari diri sendiri. Dan salah satunya adalah beradaptasi dengan gaya suami. Beradaptasi dengan gaya suami. Kalau suami kita tidak ingin pertanyaan dari kita atau minta dijelaskan dari kita, jangan minta penjelasan. Kecuali kalau kita nggak ngerti sama sekali. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi ini karena kalimat dan diksi yang kita gunakan. Kita nggak ada maksud membantah, tetapi yang ditangkap suami itu membantah. Maka itu tadi kan, kita mau mulai dari mana nih? Mau dari suami kita atau dari kita? Orang bijak akan mulai dari dirinya sendiri. Nabi SAW bersabda, ibda binafsik, mulai dari diri Anda sendiri. Ya sudah, kalau begitu, daripada kita menuntut suami untuk mengerti diksi dan maksud kita, lebih baik kita yang berusaha merubah diksi tersebut sehingga tidak ada kesan membantah. Dirubah aja dan minta bantuan suami. Jadi tolong bimbingannya, aku harus bicara seperti apa, kalau aku nggak ngerti, aku benar-benar nggak ngerti, dan mohon maaf kalau dianggap atau ditangkap sebagai sebuah bantahan, aku nggak ada maksud ke sana. Jadi rubah diksi lalu minta maaf kepada suami. Dan minta maaf bukan berarti kalah, bukan berarti kalah. Bisa jadi minta maaf itu berarti dewasa dan matang. Bisa jadi. Jadi udah minta maaf aja, minta maaf dan ganti diksi. Kalau kita nggak ngerti, tanya suami nyamannya pakai diksi apa sih? Kamu tuh nyaman kalau aku pakai kata apa ya? Gitu loh. Dan selalu ingatkan suami bahwa kita tuh nggak ada maksud ke sana, tapi memang kita nggak pintar dalam mengatur kata dan memilih diksi, gitu loh. Allah ta'ala alam bisawab, mungkin itu. Dan yang berikutnya, banyak berdoa. Banyak berdoa. Dan jangan lupa baca zikir pagi petang. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu, perbaiki segala urusanku. Perbaiki segala urusanku. Itu poin hadirin. Minta diperbaiki hubungan kita dengan suami kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati
Imam Nawawi, Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, seluruh umat muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya ingin bertanya, apa yang harus dilakukan apabila terbangun ketika waktu atau jamnya sholat tahajud karena sudah terbiasa bangun tetapi dalam keadaan haid? Kalau dibiasakan tidur lagi, maka ketika sudah suci selesai haid, saya malah sering kesiangan dan susah lagi bangun malam. Mohon nasihatnya. Ada banyak hadirin, kecuali sholat gitu aja. Tentu saja ada beberapa khilaf para ulama ya. Jadi yang pertama tentu saja ketika kita bangun baca doa. Alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terus baca doa lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahu ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah subhanallah dan seterusnya. Lalu jangan lupa baca akhir-akhir surat Ali Imran. Itu 10 ayat terakhir dalam surat Ali Imran dibaca. Sebagaimana sunnah Nabi SAW. Banyak kan? Banyak. Terus kita bisa doa. Sebagaimana hadis nuzul, hadis turunnya Allah kan, Allah bertanya, siapa yang berdoa sehingga aku akan kabulkan, siapa yang meminta ampun sehingga aku akan ampuni. Jadi perbanyak doa, perbanyak istighfar. Lalu muhasabah, itu waktu yang bagus buat muhasabah. Dan kalau kita sudah bisa baca Al-Quran yang baik, itu waktu yang bagus buat menghafal sebelum subuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ada banyak hal yang bisa kita perbanyak doa, angkat tangan minta sama Allah, istighfar. Waktu sahur itu kan waktu istighfar. Iya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Kriyo selalu dalam lindungan Allah, dan semoga rahmat Allah untuk Imam Ibnul Qayyim dan para ulama-ulama kita, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menenangkan hati orang yang sedang gelisah dan tidak tenang atau galau karena suatu masalah? Jazakallahu khairan. Caranya adalah ajak dia untuk sholat. Para nabi itu kalau ada masalah sholat rakaatain, kata Nabi SAW, itu mereka sholat 2 rakaat. Lalu perbanyak mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Terus yang ketiga, ajak berpikir positif. Yang mereka serahkan segala urusan kepada Allah, tawakal sama Allah, tawakal sama Allah. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Dan yang terakhir, yakinlah bahwa semua pasti ada hikmah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada berbagai macam kemudahan. Jadi lebih baik kita mikirin kemudahan aja gitu lah. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, dan semoga Ustaz, keluarga dan tim serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya, selalu dirahmati dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin.
Ustaz, Afwan Ustaz izin bertanya. Suatu ketika saya ditimpa sebuah musibah yang terjadi karena kelalaian dan keliruan saya. Nah, ini kayak pembahasan kita siang hari ini. Di satu sisi saya merasa musibah tersebut, saya berpikir bahwa musibah tersebut tidak akan terjadi jika saya tidak lalai. Namun di sisi lain saya bersyukur diberi musibah tersebut karena membuat saya kembali on track bahwa saya ini hanya hamba. Apakah bentuk rasa syukur mendapatkan musibah ini merupakan bertentangan dengan hadis Nabi, jangan kamu mengharapkan bertemu musuh? Jazakallahu khair Ustaz, barakallahu fikum. Jawaban, ya terima kasih atas pertanyaannya. Makasih pertanyaannya. Jawabannya enggak, karena ini udah kejadian. La tatamanna liqa'al adu, ini untuk masa depan. Tapi kalau udah kejadian pasti banyak hikmah, hadirin, pasti banyak hikmah. Itu tadi. Sebagaimana pembahasan kita pada siang hari ini. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, memberkahi dan melindungi Ustaz, tim dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana agar bisa senantiasa memiliki hati yang selamat dari segala penyakit hati? Kadang saya terus berusaha untuk mendoakan kebaikan orang-orang dan memperbanyak istighfar dan ta'awudz, serta mengingat karunia Allah berikan sudah sangat banyak pada diri ini ketika rasanya hati ini tidak nyaman. Seakan ada bisikan-bisikan yang seliweran di kepala akan nikmat yang orang lain dapatkan. Jadi ingat, orang lain dapat ini, orang lain dapat itu ya. Kadang hati masih lemah sekali. Apakah ada doa agar senantiasa memiliki hati yang selamat sehingga bisa bertemu dengan Allah tanpa pernah memiliki penyakit hati terhadap orang lain, dan hati ini senantiasa bahagia atas nikmat yang orang lain dapatkan? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Yang pertama jelas ini tentang tauhid ya, tentang tauhid asma wa sifat, tentang tauhid bahwa Allah itu ahkamul hakimin, yang paling bijak keputusannya dan pembagiannya. Dan ini juga hadirin yang Allah muliakan, harus diobati dengan doa. Di antaranya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Atau penggalan doa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah jiwa ini ketakwaannya, wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa ini, anta khairu man zakkaha, engkau yang terbaik dalam membersihkannya, engkau adalah pelindung dan penjaganya. Baca doa-doa yang seperti itu hadirin, dan terus dilatih. Ini proses panjang sampai wafat, kita harus berjuang dalam masalah ini. Dan jangan lelah dan jangan pesimis, karena semua orang ngalamin ini. Yang akan berhasil yang bertawakal sama Allah dan yang berjuang. Kalau udah lemah, udah kena lagi sama syaitan. Terus. Dan ingat bahwa kebahagiaan kita itu bukan terletak pada orang lain dapat nikmat atau tidak. Kebahagiaan kita itu pada saat kita mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah dan menghamba kepada Allah, itu poinnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, tim selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Ustadz, saya akhwat usia 27 tahun. Tahun lalu saya mundur dari pertunangan karena mendapati hal yang prinsip yang tidak bisa saya terima. Dan lagi, Ana berencana menikah karena berpacaran waktu itu. Sekarang Ana tidak ingin melakukan hal itu lagi, Ustadz. Tetapi beberapa kali ada rasa takut dalam diri Ana, takut dosa yang lalu belum diampuni, dan takut melangkah menerima ta'aruf itu proses pranikah ya, karena masih teringat kesalahan-kesalahan yang lalu. Selain itu, beberapa kali Ana ingin membuka diri, kerap sekali Ana menerima mimpi buruk yang berhubungan dengan mantan yang lalu dan keluarganya juga. Ana sudah melakukan berbagai cara, Ustadz, seperti ruqyah sendiri sebelum tidur, merutinkan membaca al-ma'thurat. Apakah tindakan yang sudah Ana lakukan tepat, Ustadz? Mohon nasihatnya agar Ana dapat mengenyampingkan rasa takut, was-was, mimpi buruk ini. Jazakallahu khairan. Iya, terima kasih. Siapa yang nggak punya masa lalu, hadirin sekalian? Yang harus kita lakukan adalah taubatan nasuha. At-taibu minan dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat dari dosa seperti nggak pernah melakukan dosa sama sekali. Terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin Allah muliakan, khususnya penanya, kalau kita udah berzikir dan berdoa tapi masih ini, maka evaluasi hati kita pada saat kita berzikir dan berdoa. Evaluasi keterpautan hati kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu penting. Dan ditambah lagi pertahanan dan bentengnya. Misalnya kita udah ruqyah mandiri sebelum tidur, pastikan semua kita udah baca, mulai dari zikir petang baca, lalu 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah dibaca. Kalau perlu baca surat Al-Baqarah setiap hari di rumah, itu juga penting. Terus baca apa lagi? Jangan lupa baca Quran, baca Al-Mulk, terus baca doa sebelum tidur, wudu dulu, baca muawwidzat, baca qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu ditiupkan dan diusapkan di tubuh bagian depan. Terus baca doa-doa sebelum tidur, baca komplit, baca komplit. Udah bismillah, tawakal, tidur deh. Insyaallah enggak, insyaallah. Dan kalau ada mimpi buruk, jangan pernah ceritakan, jangan pernah ceritakan. Selama kita nggak ceritakan, nggak akan terjadi apa-apa, kata Nabi SAW. Jangan pernah cerita, nggak akan kejadian. Bismillah. Itu yang dijanjikan Nabi SAW. Lalu persiapkan diri kita, dan kalau memang kita udah siap untuk mengarah ke pernikahan, bismillah. Wallahu ta'ala a'lam. Terus perbanyak zikir, hadirin. Ada panjang sekali nih, hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, tim seluruh kaum muslimin ada dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah merahmati Ibnul Qayyim beserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Afwan Ustadz, mohon sarannya. Beberapa waktu yang lalu, tepatnya di bulan Mei akhir,
saya gagal bertaaruf dengan seorang ikhwan, gagal proses pernikahan ya dengan seorang ikhwan. Ikhwan tersebut telah menikah dengan seorang hafidhah. Hafidhah itu wanita penghafal Quran. Beberapa jam sebelum kami bertemu, beliau bertemu dengan hafidhah tersebut dan memutuskan menikahinya dalam minggu itu juga. Saya mendapatkan info tersebut dari seorang akhwat, sebut saja Fulanah. Kedua Fulanah juga pada saat itu merupakan ta'arufan ikhwan itu juga. Jadi kami diduakan. Bukan hanya nikah aja diduakan ya. Ta'aruf juga ada diduakan. Ya, Masya Allah. Saat mengetahui hal tersebut, saya langsung mengkonfirmasikannya ke ikhwan tersebut dan beliau membenarkan. Saya sudah memaafkan kebohongan-kebohongannya saat itu juga. Setelah itu saya memutuskan untuk tidak menghubunginya lagi, karena jika terus berhubungan maka ini akan jadi sesuatu yang salah. Berbeda dengan Fulanah, beliau tetap berhubungan dengan ikhwan itu karena ada adik Fulanah yang diasuh oleh ikhwan tersebut dan hubungan mereka berlanjut serta ada niatan ikhwan tersebut untuk menikahi Fulanah. Hubungan saya dan Fulana terjalin baik semenjak kejadian itu. Bahkan Fulana menginginkan saya untuk jadi pendamping ikhwan itu juga. Saat itu saya hanya bisa menjawab diserahkan kepada takdir Allah saja. Tapi saya berharap malah Fulana yang bisa menikah dengan ikhwan tersebut. 2 minggu yang lalu ikhwan tersebut menghubungi saya lagi dan mengajak menikah. Beliau bilang telah dibolehkan oleh istrinya yang pertama. Pada saat itu ada rasa ketakutan akan kejadian yang dahulu terulang. Tetapi rasa yang dulu diredam mulai muncul kembali. Untuk agama dan karakter ikhwan itu sebenarnya saya telah ridho. Karena memang secara keseluruhan beliau baik, tapi ada kelakuan yang kurang bisa diterima. Singkat cerita, saya buat kesepakatan dengan beliau bahwa beliau harus menikahi Fulana terlebih dahulu. Setelah itu saya ingin bicara dengan istri pertama dan ibunya sebelum memutuskan menerima ajakan poligami itu. Ini disebutkan bahwa siapa tahu istri dan ibu beliau punya pandangan lain dengan ikhwan itu yang saya tidak tahu. Kedua, jika hasilnya positif, saya harus memenuhi keinginan ikhwan itu. Tetapi jika sebaliknya, saya tidak akan bersama ikhwan tersebut. Tidak akan. Nggak ada yang tahu masa depan. Hadir. Mohon nasihat dan solusi terbaiknya Ustaz, barakallahu fikum. Ini kompleks ya dan unik loh. Jadi berarti poligami 3 istri dalam kurun waktu nggak genap 1 tahun, karena Mei. Hadirin yang Allah muliakan, terlalu saya nggak ngerti kan. Jangankan poligami, monogami aja sangat besar tanggung jawab dan konsekuensinya. Apalagi poligami itu nggak mudah, hadirin. Butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu butuh kematangan, butuh kesiapan secara ilmu, secara mental, secara sifat. Dan yang paling pertama butuh taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya nggak berani komentar apa-apa ya, karena saya nggak ngerti siapa ikhwannya. Karena dalam masalah poligami yang paling terpenting adalah setelah taufik dari Allah, itu paling terpenting. Lalu yang berikutnya adalah kemampuan seorang laki-laki dalam memimpin. Itu semua dalam memimpin, dalam mendidik, dalam mengatur, dalam banyak hal, hadirin sekalian. Nah, pertanyaannya, apakah semua pihak, khususnya suami, sudah siap? Semua pihak, khususnya suami, sudah siap, sedangkan pengalaman monogaminya pun belum sampai setahun. Baru Mei ya, Mei, Juni, Mei akhir ya kalau nggak salah, benar nggak sih?
bulan Mei akhir. Sekarang bulan apa sih? Agustus. Berarti Mei akhir, Mei nggak dianggap lah ya. Juni, Juli, Agustus. Agustus awal, baru 2 bulan. 2 bulan menikah, lalu memutuskan poligami, lalu bukan 2 istri, 3 istri. Saya tidak mau berbicara tentang ya atau tidak, karena sekali lagi itu tergantung pihak-pihak dan kemanfaatan. Tetapi kalau kita bicara secara global, ini adalah keputusan yang sangat berani, sangat berani. 2 bulan menikah, lalu putuskan untuk poligami. 2 bulan menikah loh. Secara umum, orang yang baru 2 bulan menikah itu masih dapat yang seru-serunya, hadirin. Belum dapat peliknya, penatnya. Artinya, Mas 2 bulan nikah udah dapat masalah ribet belum? Belum kan? Hah? Masih ketemu geli-geli gitu kan? Lucu-lucu gitu ya. Ki, 2 bulan nikah gimana Ki? Masih ini ya? Masih apa loh? Belum ada masalah-masalah pelik kan? Iya, belum loh. Sedangkan idealnya orang yang memutus poligami itu sudah sebagai nahkoda, dia udah ngadepin badai gitu aja. Sebagai nahkoda, bahtera rumah tangga atau nahkoda kapal, dia udah teruji, dia udah mengarungi samudra Atlantik, samudra Pasifik, sudah teruji mentalnya, ketakwaannya, kematangannya, ketajamannya dalam berpikir. Tentu saja nggak ada orang yang sempurna, tapi itu idealnya. Itu pun resikonya nggak kecil. Ini 2 bulan nikah, lalu memutuskan bukan hanya 2 istri tapi 3 istri. Dan apakah nikah kan nggak sesimpel oke, aku mau menikah sama dia tapi kamu dulu. Ini kan bukan kayak naik kora-kora, hadirin. Aku mau naik tapi kamu dulu yang naik. Atau naik apa? Naik roller coaster. Ayo dong naik dong. Enggak, aku kamu naik, kamu dulu naik. Nggak sesimpel itu kan. Itu persiapan sangat matang. Tapi bisa jadi siap. Oleh karena saya nggak berani bicara terlalu jauh. Bisa jadi siap. Siapa yang tahu? Bisa jadi sosok ininya matang dan semuanya matang. Apa sulitnya bagi Allah menciptakan rumah tangga seperti itu? Rumah tangga yang dihuni oleh orang-orang yang matang dan bisa lancar walaupun tanpa pengalaman. Allah ala kulli syai'in qadir. Kita punya Rabb yang mampu melakukan hal tersebut. Tapi dalam sunatullah secara normal itu sangat beresiko. Dan perlu hati-hati karena untuk kebaikan ini semua, untuk kebaikan suaminya, untuk kebaikan istrinya atau calon istrinya, untuk kebaikan semuanya. Kita ingin semua dapat kebaikan. Hati-hati jangan buat keputusan yang prematur dan rentan, karena poligami tidak mudah. Butuh tadarruk kepada Allah, butuh istighfar kepada Allah, butuh taubat kepada Rabbul Alamin. Allah Ta'ala, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.